Sumatra coffee has been part of, or Indonesian coffee has been part of Starbucks' history and heritage. It is one of the most popular single origin coffees that we have, and we've had it in our stores since 1971. Kopi dan gayo itu tidak bisa dipisahkan. Kopi berarti gayo, dan gayo berarti kopi. Kalau kopi gayo, pada umumnya di gayo ini kopi merupakan denyut nadi perekonomian orang gayo. Jadi nggak mungkin orang-orang di Takengon ini meninggalkan kopi itu. Ya, tentu dari hasil cupping dari kopi gayo itu yang paling utama adalah karena body yang sangat kuat, aroma, taste, dan balance. Jadi keseimbangan antara asam, pahit, manis, asin, itu yang membuat kopi gayo menjadi favorit. I think the flavor of Sumatran coffee is unique and one that can't be replicated anywhere else in the world. Awalnya kopi ini dibawa oleh Belanda ke dataran tinggi Gayo ini, dimulai dari kebun percontohan kecil-kecilan. Kemudian pada saat Belanda dulu di sini yang diutamakan adalah tanaman teh, mungkin terkenal dengan teh Redlong. Maka nama ibu kota Bener Meriah sekarang adalah Redlong karena dari teh Redlong itu. Ketika Belanda meninggalkan kebun teh, kemudian petani mengganti teh dengan kopi. Dari penggantian teh menjadi kopi inilah dasar pertama, kemudian kopi berkembang di Bener Meriah. Orang Gayo dan kopi itu tidak bisa dipisahkan. Bercocok tanam kopi merupakan sebuah budaya bagi masyarakat Gayo. Maka bagaimana kopi itu tumbuh berkembang di Gayo itu sesuai bertumbuhnya budaya dan perkembangan masyarakat di Gayo. Kopi Gayo meliputi 3 kabupaten, ya. Ada Aceh Tengah, kemudian Bener Meriah, dan Gayo Luas. Ya. Ini secara total, sementara ini data yang kita dapatkan, kebun produktif yang ditanam kopi secara baik itu ada 110.000 hektar, tersebar di 3 kabupaten. Di Aceh Tengah ini kurang lebih ada 45.000 hektar, kemudian di Bener Meriah 55.000, dan di Gayo Luas 10.000. Saat ini kami mendampingi dan membina 7.000 petani kopi Arabica Gayo di Takengon, Aceh Tengah, dan di Bener Meriah. Jadi ada di 2 kabupaten. Di mana di Takengon kita ada 5.500 anggota petani yang kita bina, dan di Bener Meriah ada 1.500 petani. Jadi kurang lebih kebun yang menjadi binaan Koperasi Baburayan ada sekitar 8.000 hektar. Nama saya Aspriono. Saya ini adalah petani kebun di Kampung Blanggele, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Kalau kebun yang saya garap ini adalah merupakan kebun yang sudah turun-temurun. Kalau dulunya ini adalah perkebunan Hilnia, ya, Belanda punya dulu, tanahnya milik Belanda dulu, yang dikuasai oleh perusahaan Belanda, dan kemudian setelah warga Belanda nggak ada, yaitu dikuasai sama pemerintah dan dibagikan kepada masyarakat. Bermasyarakat, kemudian kakek kebetulan tempo hari udah berada di sini dan dia itu mendapat kebun di sini.
Jadi dari kakek, sekarang kakek udah nggak ada, ke orang tua saya, ke bapak, dan sekarang bapak udah nggak ada, baru ke saya gitu. Saya mulai menggarap kebun ini sejak tahun 2009 sampai sekarang. Kalau perbedaan dulu sama sekarang cara tanaman kopi, kalau dulu itu kan tanamannya itu jenis varietas tipika ya, kopi zaman atau sidikalang. Itu jarak tanam yang dia lakukannya itu sekitar 3 meter kali 3 meter. Dulu sebelum ada pendampingan, apalagi sebelum ada masuk kopi organik ya istilahnya itu lisensi organik, ini para petani banyak menggunakan kimia itu dengan menyemprot rumput untuk membersihkan lahan. Nama saya Nursia. Kebun saya terletak di Kampung Belalah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Untuk kebun kami ini kan turun-temurun karena hasilnya dari warisan gitu. Sebenarnya kan kalau dulu kita menjual ke pedagang yang keliling-keliling tuh kan nggak ada standar. Habis itu produknya kalau mau bagus terserah. Sampai sekarang kita mulai beroperasi tahun 2005 akhir ya, sampai sekarang ya. Jadi semua produk dari Baburayan 100% adalah ekspor. Sedangkan yang menjadi sisanya atau non grade kita jual lokal ya, dan itu biasa untuk kopi-kopi yang kelas komersil ya. Itu biasa kita jual ke Medan. Sedangkan di luar negeri 90% kopi dari Baburayan diekspor ke US, Amerika. Sisanya ada ke Eropa, ke Asia, dan Timur Tengah. Kita perlu sadari bahwasanya kita sedang memproses atau memperlakukan sebuah bahan makanan, ya. Sehingga standarnya harus mengikuti bahan-bahan yang akan dikonsumsi oleh manusia atau oleh pembeli. Jadi untuk memperlakukan itu ya kita harus ada SOP atau standar-standar baku, termasuk juga tadi ketentuan dari sertifikasi yang kita harus memperlakukan komoditi kopi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kopi yang sudah dikelola atau dibudidayakan atau diproduksi dari petani dan kelompok tani yang baik, kemudian juga kita olah dan kita kirim dalam kondisi baik. Itu yang menjadi prinsip kita. Untuk budidaya kita, karena kita juga ada dilengkapi sertifikasi tadi, kita juga harus mengikuti dari standar yang ada sertifikasi. Misalnya organik, ya ada larangan-larangan untuk pemakaian zat kimia, ya kemudian pupuk-pupuk kimia, kemudian untuk pengendalian hama, penyakit tidak boleh pakai kimia, semuanya alami, termasuk kemudian penyimpanannya ada standar-standarnya. Karena gini, dari pendampingan itu, arahan dari mereka itu, kemudian ini kan dari petani ini berusaha untuk gimana bisa dia punya produksi itu bisa lancar gitu kan, udah pokoknya dia harga jualnya nanti bisa meningkat. Itu yang diharapkan dari petani itu, maka dia itu mengikuti arahan daripada pendampingan. Tapi kalau sekarang perubahan tanaman itu udah mulai berubah, karena di sekarang jenis tanaman itu juga banyak yang dipakai sekarang adalah jenis Gayo 3, kopi Gayo 3 atau Ateng Super, dan jarak tanamnya itu lebih rapat dan populasi tanaman itu lebih banyak dibandingkan dulu. Jadi kita mengharapkan dengan populasi banyaknya pohon kopi itu, maka kita berharap lebih banyak lagi produksinya. Kalau umpamanya dulu itu dalam per hektar itu bisa mencapai 3 sampai 6 ton per tahun, kalau sekarang udah bisa mencapai lebih dari situ. Kita kan setelah pelatihan tahu bagaimana caranya merawat kopi akan peningkatan produksi. Kita petani kan harus setiap tahunnya ada peningkatan, jangan segitu-gitunya aja. Dari pelatihan kita mengerti bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara pemupukannya. Di mata ibu penilaiannya mungkin untuk meningkatkan produksi kopi di Gayo mungkin harus mengikuti standar mereka, karena kan kalau pakai standar orang Baburayan kan produksinya meningkat.
Habis itu terus tidak ada terkontaminasi dengan pupuk-pupuk kimia. Kan kita biasa pakai organik, habis itu semprot nggak pakai kita, kan otomatis tanahnya tidak rusak. Kalau yang kami rasakan, yang kami jual pada Starbucks atau Baburayan atau lisin organik ini, itu ada feedbacknya, ada pengembalian preminya. Kalau dulu, jadi dengan hasil premi tersebut, ya itulah yang bisa untuk pembinaan, untuk perawatan kopi. Pada dasarnya ya senang dengan adanya pendampingan Starbucks atau dari Baburayan, itu pada umumnya kami menyukai itu. Ya harga lebih adil karena begitu kita jual sama dia itu ada pengembalian untuk kita, kan gitu. Kalau cara bertani masyarakat sekarang udah lebih maju dari masa lalu karena adanya penyuluhan, adanya informasi-informasi yang didapatkan oleh petani dari Google, dari TV, dan lain-lain. Jadi alhamdulillah seperti yang kita rasakan pada saat ini, kehidupan masyarakat bertambah sejahtera dengan meningkatnya harga kopi di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan kopi kita ini berdampak luas terhadap perekonomian rakyat, penampungan tenaga kerja, adanya KP-KP yang tumbuh dengan pesat, kemudian pasar juga kita lihat dalam keadaan ramai. Ini berarti perekonomian rakyat sudah lebih baik pada saat ini. Kita sangat menyadari kopi ini sangat terbatas. Ketersediaan kopi Arabica ini sangat terbatas. Ini di Aceh maupun di Sumatera. Dan lagi ada tantangan-tantangan dengan adanya pemanasan global dan iklim yang berubah-ubah saat ini. Kita harus menjaganya, ya. Saat ini kita bersama kelompok tani dan petani, ya, dan stakeholder yang lain, termasuk dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita betul-betul jaga kualitas. Di tahun 2015, Farmer Support Center pertama kali berdiri di Sumatera Utara, dan kami menjalin kerjasama dengan para petani untuk meningkatkan hasil produktivitas dengan kualitas yang baik dari lahan pertaniannya. Kami memperkenalkan standar cafe practice yang hanya dimiliki oleh Starbucks kepada petani untuk meningkatkan produksinya, juga meningkatkan kemampuan mereka lebih beradaptasi dengan sosial dan juga lingkungan di sekitarnya. Dari Farmer Support Center juga memberikan training langsung kepada petani, kepada kelompok tani, juga bekerja sama dengan supplier untuk petani itu lebih meningkatkan pengetahuannya di dalam kebunnya sendiri. So the Farmer Support Center focuses on providing training and working side by side with farmers to understand the problems and challenges and to find solutions to be able to build productivity, increase profitability, and also build resiliency against impacts of climate change. Jadi pada saat ini ada beberapa faktor yang menghambat produksi dan kualitas kopi yang ada di Bener Meriah. Yang pertama, pH tanahnya sangat rendah, asam, sehingga zat hara yang ada dalam tubuh tanah tidak dapat diserap oleh kopi Arabica. Kemudian juga yang tidak kalah penting pada saat ini adalah jamur akar. Jamur akar menyerang kopi yang ada di Bener Meriah itu. Ada jamur akar putih, jamur akar merah, kemudian jamur akar coklat kehitaman. Kalau menurut pendapat saya, dari pengalaman saya pernah jadi kepala dinas perkebunan, 80% kopi Bener Meriah ini harus direhab. Sebagian harus direplanting, sebagian diperbaiki. Kemudian ini sebenarnya wajib diperhatikan oleh pemerintah pusat